Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jasmi dari Prodi Agribisnis Pertanian. Izinkan saya mempresentasikan hasil praktek penyusunan rencana usaha agribisnis UMKM Keripik Pisang Nusantara atau Krispis. Presentasi ini merupakan tugas tutorial ketiga dalam mata kuliah perencanaan dalam pengembangan agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin penting dalam penyusunan rencana usaha agribisnis UMKM Keripik Pisang Nusantara atau Krispis. Yaitu yang pertama adalah rencana pemasaran. Yang kedua adalah rencana produksi operasi. Yang ketiga, rencana sumber daya manusia. Yang keempat, rencana keuangan. Yang kelima, kajian dampak dan risiko bisnis. Yang pertama, rencana pemasaran. Sebelum masuk ke rencana, kita punya visi, misi, tujuan dan produk yang akan kita kembangkan. Visi kita yaitu menjadi merek keripik pisang lokal terpercaya, dikenal di seluruh Indonesia, yang mengutamakan cita rasa otentik, kualitas terjamin, dan memberdayakan petani pisang lokal. Kemudian misinya memproduksi keripik pisang berkualitas tinggi dengan bahan baku pisang segar pilihan dari petani lokal, menghadirkan berbagai varian rasa inovatif untuk memenuhi seluruh konsumen modern. Kemudian memasarkan produk secara online maupun offline, jangkauan pasar yang lebih luas. Kemudian membangun kemitraan saling menguntungkan dengan pemasok bahan baku lokal. Terus menjalankan usaha ramah lingkungan dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah menghasilkan pendapatan bersih minimal 2 juta per bulan dalam 6 bulan pertama. Kemudian membangun basis 100 pelanggan aktif dalam tahun pertama, mendaftarkan produk KPIRT dalam 3 bulan pertama, memperluas jaringan distribusi ke minimal 5 reseller, kemudian mengembangkan minimal 4 varian rasa dalam tahun pertama. Produknya yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang pedas manis, keripik pisang keju yang tersedia dalam kemasan 100 gram dan 200 gram. Baru kita masukkan rencana pemasaran atau marketnya. Marketnya ada 3 segmen ya. 1 ibu rumah tangga, kedua mahasiswa, ketiga reseller. Jadi segmen konsumen akhir kita itu ibu rumah tangga dan mahasiswa yang dipasarkan melalui media sosial dengan kemasan retail 100 gram dan 200 gram. Kemudian segmen 2B itu reseller dan toko. Ditawarkan harga grosir dengan diskon 15-20% untuk pembelian minimal 20 PCS. Kemudian produk positioning. Krispis membangun positioning sebagai cemilan lokal cita rasa juara, keripik pisang premium lokal yang otentik dengan keunggulan bahan baku pisang kepok. Jadi produknya itu market mix 4P itu produknya itu keripik pisang renyah berbahan dasar pisang kepok lokal. Kemudian price-nya, strateginya yaitu kemasan 100 gram 10.000, kemasan 200 gram 18.000. Harga grosir minimal 20 PCS, diskon 15-20%. Place-nya itu online, yaitu WhatsApp, Instagram Shop, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia. Kalau offline-nya titip jual di warung atau toko kelontong, pasar swalayan lokal. Untuk reseller rekrut 3-5 reseller aktif dengan sistem margin pengiriman gratis radius 5 km, ojek online luar radius, edisi luar kota.
promosi Instagram dan TikTok. Konten kreator 3-5x per minggu. Proses produksi testimoni unboxing. Promo launching beli 2 gratis 1 untuk 50 pembelian pertama. Beri sampel, tester ke 50 tetangga, dan kenalan sebagai pemasaran awal. Kemudian yang kedua, rencana produksi atau operasi. Crispis adalah keripik pisang premium berbahan dasar pisang kepok lokal Desa Kotutu yang dipilih langsung dari petani lokal. Diproduksi secara higienis di dapur bersertifikasi PIRT. Setiap keripik digoreng dengan metode double fry untuk menghasilkan tekstur renyah tahan lama. Itu rencana produksinya. Kemudian proses produksi. Proses produksi, pemilihan bahan baku, pengupasan, pengirisan, perendaman, penirisan. Tahap pertama itu setelah penirisan goreng dalam minyak panas 160 derajat Celcius sampai selama 3-4 menit sehingga setengah matang. Kemudian tahap kedua, goreng kembali dengan pada suhu 180 derajat selama 2-3 menit hingga berwarna kuning keemasan dan renyah sempurna. Kemudian pemberian rasa dan pendinginan. Dan ke-10 pengemasan, kemudian quality control atau cek kerenyahan, warna dan aroma sebelum produk siap distribusikan. Yang ketiga, rencana sumber daya manusia. Pada tahap awal, operasional Crispis dikelola secara lain dengan 3 peran utama yang saling melengkapi. Struktur ini dirancang untuk efisiensi maksimal dengan modal terbatas sekaligus fleksibel untuk berkembang seiring pertumbuhan usaha. Seiring pertumbuhan usaha, Crispis berencana merekrut 1 orang tenaga produksi tetap pada bulan ke-6 operasional dan 1 admin pemasaran digital penuh waktu pada tahun kedua. Pelatihan keamanan pangan PIRT dan pelatihan pemasaran digital akan diberikan secara berkala kepada seluruh anggota tim. Yang keempat adalah rencana keuangan. Di sini kita sudah ada asumsi produksi 400 kemasan. 100 gram per bulan tambah 100 kemasan 200 gram per bulan, harga jual 10.000 yang 100 gram dan 18.000 yang 200 gram. Penerimaan cash inflow. Penjualan keripik 100 gram 4.800 kemasan kali 10.000 48 juta. Kemudian keripik yang 200 gram 1.200 kemasan kali 18.000 21 juta 600.000. Total penerimaan kas 69.600.000. Pengeluarannya itu ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Jadi total pengeluaran biaya tetap tambah biaya variabel yaitu pengeluaran kas 38 juta. Total subtotal biaya tetap 1.860.000 dan subtotal biaya variabel 36.984.000. Jadi total pengeluaran 38.844.000. Jadi penerimaan dikurang pengeluaran bersihnya 30.756.000. Kemudian rencana investasi awal masih pada keuangan, peralatan produksi seperti wajan, kompor, riset, timbangan, seler 1.500.000. Kemudian modal kerja awal yaitu bahan baku tambah kemasan 2 bulan 2.500.000. Biaya perizinan PIRT tambah label awal 500.000. Biaya promosi awal konten tester 300.000. Total investasi awal 4.800.000. Jadi di sini
kesimpulan usaha crispy itu layak dan sangat disarankan. Jadi analisis kelayakan usahanya itu kita lihat di sini sangat baik, modal kembali dalam lebih kurang 2 bulan, lebih cepat dari standar usaha mikro 12 bulan. Kemudian NPV-nya lebih dari 0. Jadi potensi keuntungan 69 juta dalam 3 tahun. Kemudian IRR-nya 641%, R-nya 12%, usaha sangat layak, profitabilitasnya sangat tinggi. Kemudian BEP mudah tercapai, target produksi 500 kemasan per bulan, jauh di atas BEP. Yang terakhir, yang kelima, kajian dampak dan risiko. Di sini tentu setiap usaha menghadapi berbagai potensi risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi secara proaktif. Berikut adalah pemetaan risiko utama crispy beserta strategi penanganannya. Yang pertama, kelangkaan atau kenaikan harga bahan baku pisang. Yang kedua, produk tidak laku atau penjualan lambat. Yang ketiga, kualitas produk tidak konsisten. Yang keempat, persaingan ketat dari kompetitor. Yang kelima, produk tidak lolos uji atas PRT. Jadi masing-masing ada solusinya. Nah itu, kalau yang pertama tadi, solusinya kita bangun kemitraan dan mitigasinya buat kontrak pasokan. Dan yang kedua tadi, solusinya kita terapkan per order untuk menghindari overstock. Dan yang ketiga itu solusinya buat SOP produksi tertulis yang detail. Dan yang keempat, solusinya fokus diferensiasi varian rasa unik lokal. Dan yang kelima, solusinya pelajari persyaratan PRT dari Dinas Kesehatan setempat sejak awal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.